Untuk yang eh, kita akan mengingat lagi tentang dua variabel, tiga variabel, kita akan belajar tentang Karnaug Map yang empat variabel dan lima variabel. Apakah slide-nya juga udah kelihatan? Lihat, Pak. Oke. Jadi perlu digarisbawahi lagi sebelum kita melakukan eh, penyederhanaan menggunakan Karnaug Map, kita juga harus benar-benar paham di luar kepala bahwa untuk Boolean algebra juga mempunyai hukum-hukumnya. Dan ini perlu diperhatikan, terutama jika menyangkut nanti penyederhanaan dan menuliskannya kembali menjadi gerbang logika. Seperti yang udah kita pelajarin, ada 15 hukum, ya, mulai dari identitas, terus null, perkalian, terus asosiatif, distributif, sampai kita belajar De Morgan. Semua itu perlu digarisbawahi lagi, perlu diingat dan benar-benar paham. Kemudian untuk yang penyederhanaan eh, gerbang logika, ini saya mencoba recalling lagi apa yang udah kita pelajarin di minggu lalu. Ini juga salah satu soal di tugas, bahwa jika kita mempunyai sirkuit diagram ini, kemudian kita mau menyederhanakannya dengan bantuan Karnaug Map. Seperti yang udah terlihat di sini, jelas bahwa inputannya itu antara A dan B. Sedangkan A aksen itu masih inputannya bisa dibilang A, karena A cuma di inverse doang. Dan B inverse juga masih inputannya B, cuma di inverse doang. Jadi untuk yang soal ini, yang sirkuit logiknya kita cuma fokus di A dan B untuk inputannya. Jadi untuk Karnaug Map yang dua variabel, karena inputannya dua, kita gambar empat, ada empat kolom, di mana nilai A itu inputannya A kalau nggak nol satu, dan B juga kalau nggak nol satu. Untuk inputan yang pertama, A aksen dengan B, kita masukkan ke Karnaug Map. Karena A di sini kan, karena kalau di Karnaug Map itu A0 itu A inverse, maka A0 itu masuk ke sini, dan B itu ini. Ini B nilainya satu ke bawah ketemu dengan A, jadi di sini. Untuk inputan yang pertama, A aksen dikali B. Kemudian untuk inputan yang kedua, A dikali dengan B aksen. A-nya itu karena bukan A aksen, maka nilainya satu ke kanan, terus ketemu dengan B aksen. B aksen sama dengan nol, nol dari sini ke bawah, ketemu di sini. Maka ini untuk yang inputan kedua, A kali B aksen. Dan untuk inputan yang ketiga itu A dikali B. A satu karena sama-sama nggak ada aksennya. A, input A1 ke arah kanan di bagian ini semua. Terus B-nya satu juga ketemunya di sini antara irisan A dengan B. Setelah itu jangan lupa kita masukin grup. Jadi eh, dimasukin grup seperti tabel di sebelahnya. Jadi ini untuk grup yang pertama, ini grup yang kedua. Jadi kalau seumpama cuma anggaplah di sini cuma angka satunya di sini doang dan ini di sini, maka nggak bisa digrupin. Tapi karena ini beririsan antara A dan B, maka kita bisa langsung A ini fungsinya di sini.
Kenapa nggak B-nya nggak ditulis? Karena nilai B itu antara 0 dan 1, jadi saling menghilangkan. Makanya ditulis A doang untuk yang ini. Sedangkan untuk yang ini ditulis B saja. Kenapa? Karena nilai A-nya itu iya ada, cuma saling menghilangkan antara A0 dan A1. Makanya ditulis A ditambah B. Maka hasilnya itu OR diagram. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Terus yang kedua, minggu kemarin ada yang nanya, kenapa hasilnya itu jadi A dan B aja? Eh, Semoga masih ingat yang yang menanya itu minggu kemarin saya nggak memasukkan caranya gimana dari outputan ini dan ini menjadi A dan B saja. Jadi kalau kita jabarin satu-satu, kita mempunyai tiga inputan. Satu, dua, tiga. Ini A aksen B ditambah A B aksen ditambah A B. Terus difaktorin A-nya. Jadi yang ada A-nya itu dikeluarin. Jadi yang ada A-nya doang itu kan ini. A dikali B aksen ditambah A dikali B. Maka ini hasilnya ini sama aja. A dikali B aksen hasilnya ini, terus ditambah A dikali B hasilnya ini. Makanya ini disederhanain jadi ini. Setelah itu, di yang di sebelah kiri tetap masih ada. Selanjutnya, antara B dengan B aksen itu sama dengan 1. Maka nilai berapapun ditambah 1, maka hasilnya yang nilai yang mau dikalikan itu. Jadi A dikali B ditambah B aksen, makanya A dikali 1, hasilnya A aja. Terus outputnya menjadi A aksen dikali B ditambah A, karena nilai A-nya itu dari ini. Selanjutnya, dari hasil ini menggunakan hukum distribusi atau absorpsi. Jadi nilai ini dijabarin lagi menggunakan hukum distribusi. A ditambah A aksen dikali A ditambah B. Terus karena perkalian ini hasilnya 1, maka nilai berapapun dikali 1 nilai itu sendiri. Maka hasilnya cuma A ditambah B doang. Makanya untuk outputnya itu A ditambah B doang untuk hasil yang ini. Ataupun kan dari Karnaugh Map ini. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Terus kita masih membahas tentang soal latihan kemarin tugas. Contohnya lagi kita mempunyai outputannya di mana jika sama-sama A dan B1 baru hasilnya 1. Maka dimasukin Karnaugh Map. Kita masukin di Karnaugh Map. Ternyata hasilnya di sini nilainya. Karena nilai A1 kita arahin ke sini, antara ini atau ini, tergantung dari nilai B-nya. Nilai B-nya 1, nilai B-nya di sini, turun ke bawah, ketemunya di sini, maka inilah yang kita cari. Dari sini, maka ketemu ini, A dikali B. Jadi karena di kanokmatnya 1, ini lebih gampang, hasilnya ya AND get doang. Selanjutnya, jika inputannya 0, untuk A dan B-nya inputannya 0, ternyata hasilnya 1. Maka kita masukin jika A-nya 0, kita tarik garis ke kanan antara di sini sama di sini, terus balik lagi tergantung nilai B-nya. B-nya 0 di sini, tarik garis ke bawah, ketemu di sini. Dari hasil ini, maka ketemulah A aksen dikali B aksen. Di mana A aksen kali B aksen itu sama dengan
or, setelah itu di aksenin, di notin. Terus yang ketiga, banyak yang salah di nomor 6, tapi saya tetap kasih nilai 100 kalau yang lainnya benar. Itu nilai buat usaha kalian. Jadi ada beberapa, ini sebagai contoh aja, tapi kebanyakan eh, menyerempet kayak gini. Jadi sebagai contoh nih, nomor 6, kita mempunyai tabel kebenaran ini. Terus dimasukin ke dalam Canogmet. Ketemu hasilnya segini. Setelah itu kita mau menggambar sirkuit diagramnya. Di sini antara antara apa outputannya itu ada tiga, A, B, dan C. Entah itu nanti dinotkan atau enggak, itu kita lihat lagi. Yang pertama A dinotkan dikalikan dengan B, ditambah B dinotkan dikali dengan C, terus yang terakhir A dinotkan dikali dengan C. Kebanyakan yang kalian kurang benar itu di C-nya. C-nya itu dia nggak dinotkan. Kenapa ada nilai notnya di sini? Ini seharusnya nggak ada. Harusnya apa gabungannya kalau seumpama nanti antara C dengan C itu ada C biasa dan C aksen, maka diambilnya kalau C biasa ya sebelumnya. Sebelum dinotkannya baru dimasukin kemana inputannya. Kalau di sini kan masalahnya ini C biasa, kenapa ada notnya? Untuk yang lain kayak A dikali A aksen kali B aksen A aksen, oke. Sini kali B, B aksenin. Terus naik ke sini, berarti ketemunya di sini. Ini yang input pertama. Terus input kedua B aksen dikali C. B aksen ini dikali dengan C. Seharusnya C kan ke sini, C-nya nggak ada notnya, terus masuk ke sini. Ini inputan kedua. Terus yang ketiga, A aksen dikali C. A aksen ini ya benar, dikalikan dengan C. C-nya itu tetap nggak ada. Ya, ini inputan ketiga. Maka hasilnya ditambahkan semua. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, terus yang selanjutnya juga untuk yang nomor 7C banyak juga yang salah. Jadi eh, kita punya inputannya itu B aksen. Tapi di sini lupa nggak ditulis aksennya atau notnya. Harusnya kalau semua nanti ada, berarti ini dinotkan dulu. Baru masuk ke inputannya. Kalau yang lainnya udah benar. Nge-C, C tetap bisa masuk. A nggak usah dinotkan baru bisa masuk. Untuk lebih jelasnya untuk yang soal nomor 6 saya tulis ulang lagi untuk yang tiga variabel. Jadi kita mempunyai eh, tabel kebenaran A, B, C ini di mana outputnya udah tersedia F. Kita akan mencari nilai inputan untuk item 0, 1, 3, dan 5. Kita masukin dari 0, ini karena M0, ini nilainya 1, tulis 1, M1, M1 di sini, terus M2 nggak ada, terus M3, M3 di sini, terus M5, M5 di sini, setelah itu selesai. Setelah kita masukin ke Canogmet, kita tulis ulang boolean algebra-nya. Yang untuk M0 itu, ini fungsinya berarti A0, berarti A inverse dengan ini fungsi dari B, karena kan B-nya sebelah kiri, maka
bit yang sebelah kiri itu punyanya B. Ini punya B, ini C, yang kedua juga ini punya B, bagi dua. Yang B yang sebelah kiri semua. Maka ini nilainya A aksen, B aksen kali C, harusnya C aksen ini. Terus yang M1-nya itu A aksen, terus B aksen, terus C, terus yang tiganya itu yang ini A aksen, terus B, C. Terus yang nomor 5, M5-nya itu ini A, karena ini fungsinya A, terus ketemu dengan ke bawah B aksen sama C. Nah, itu kita grup, masukin grup setelah kita menulis ini dan ini. Dari hasil grupnya kan ada 3 irisan. Yang pertama yang lingkaran oval warna hitam ini itu antara kita nggak bisa tarik semuanya ke kanan semua karena ini nggak ada nilainya yang satu nol atau M2-nya 0, jadi nggak bisa. Tapi kita bikin irisannya antara M0 ini dengan M1. Dapatlah garis oval hitam ini ketemunya A, ini 0, A0. Setelah itu balik lagi ke B, B aksen. Karena semuanya milik B aksen, sebelah kiri itu milik B aksen. Dan kenapa C-nya nggak ditulis? Karena C-nya itu saling menghilangkan. Ini C yang bagian ini C-nya 0, ini 1, makanya saling menghilangkan. Ditulisnya A aksen kali B. Terus berikutnya yang biru ini itu antara A aksen, ya masih A aksen, terus ketemu dengan B-nya nggak ditulis. Kenapa? Karena saling menghilangkan. Terus yang selanjutnya C, karena ini nilai untuk C, bit yang untuk C sebelah kanan. Maka ditulis A aksen kali C. Terus yang ketiga, ini yang merah, itu antara B aksen, ya ini nilainya 0, berarti B aksen ke bawah. Kemudian kenapa nggak ditulis A? A karena saling menghilangkan. Ini bilangan A-nya di A0 dan A1, maka nggak ditulis, yang ditulis cuma C aksen aja, C doang, ini nilai C kiri, maka ditulis B aksen kali C. Setelah itu eh, kalau mau disederhanakan lagi jadinya A aksen kali B ditambah C dikali A aksen ditambah B aksen. Baru digambar di sirkuit diagramnya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Terus contohnya lagi yang inputannya 3 variabel, tapi di Kmaps-nya itu dia nggak ada irisan, jadi berdiri sendiri. Contohnya ini kita mencari 1, 2, 4, 7, kita masukin ke Kanout Map ini, setelah itu ditulis fungsi boolean algebranya. Setelah itu kita digabungin kalau dia ada. Ternyata setelah kita coba analisis, ternyata dia nggak ada irisannya satu sama lain. Dia berdiri sendiri antara M1 ini, M2 ini, M4 ini, dan M7. Semuanya berdiri sendiri. Maka kita tulis semuanya. Setelah itu kita ini aljabar boolean ini sama dengan aljabar boolean ini. Kenapa? Karena semuanya berdiri sendiri. Setelah itu kita coba masuk ke hukum penyederhanaan boolean. Ternyata dari 1, 2, 3, 4, 4 aljabar boolean ini kita mendapatkan
Sirkuit logik yang lebih simpel itu A XOR B XOR C. Jadi kita cuma menggunakan dua inputan XOR gate. Jadi untuk yang A dulu, A dengan B kita anggap X, maka X sama dengan A XOR B. Setelah itu hasilnya baru nanti di XOR-kan dengan C. Gitu. Sampai sini paham kalau dia berdiri sendiri, dia nggak perlu digabungin. Tapi yang perlu diingat nanti dia harus uh, disederhanakan lewat hukum boolean. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Saya masih belum paham, Pak. Yang mana? Itu SOR ABC. Yang XOR ABC. Ya, Oke. Jadi setelah dari tabel ini, tabel kebenaran ini, kita kan tulis ulang nih ke Karnock Map ke sebelah kanan ini. Yang nilainya ini 1247. M1 itu di sini, M2 di sini, M4 di sini, M7 di sini. Setelah itu kita coba menggabungkan apakah ada irisan antara AB, BC, atau AC. Setelah itu ternyata nggak ada. Kita masukin berdiri sendiri. Setelah itu, kenapa hasilnya XOR? Karena saya nggak masukin detailnya lagi. Kita eh, harus lihat tabel XOR-nya. Jadi kalau tabel XOR itu kita masukin untuk yang tiga variabel. Setelah itu balik lagi dimasukin ke hukum boolean algebra yang ada 16 di awal itu. 16 apa 15 di awal itu. Nanti ketemunya XOR ini. Nah, mungkin minggu depan saya step by step satu-satu dijabarin. Nanti ketemunya XOR doang. Tiga variabel XOR. Setelah itu uh, kita ada contoh lagi untuk yang tiga variabel. Kita mencari 2457. Untuk dari tabel kebenaran ini kita masukin 2 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 7 di sini. Setelah itu kita tulis ulang booleannya dari hasil Carnot Map di atasnya. Habis itu kita masukin ke grouping mana yang beririsan antara AB atau BC atau AC. Jadi dari hasil Carnot Map sebelah kiri ini kita grouping di sebelah kanan ternyata untuk perlu diingat lagi kalau kita bagi dua ini nilainya untuk bit B sebelah kiri ini C, ini B, ini C, ini B sebelah kiri, C-nya sebelah kanan, ini B, ini C. Tapi perlu diingat kalau C-nya 0 berarti itu C aksen. Kalau C-nya 1 C biasa, B-nya 1 B biasa, C1 C biasa, B-nya 0 B aksen. Kemudian C-nya 0 C aksen, B-nya 0 B aksen. Itu yang perlu harus diingat. Dan untuk yang ini yang A masih agak gampang karena dia satu variabel 0, 1 dan inputannya A. Jadi yang paling gampang dulu ini dia berdiri sendiri untuk M sama dengan 2. Dia posisinya ada di A. A-nya itu ikut dari A0, A aksen ke kanan. Ketemu dengan B, ya B-nya nilainya B aja. Setelah itu C aksen. Maka kita tulis di sini A aksen karena dia punya wilayah A aksen. Setelah itu dia dari atas lihat ke bawah itu ternyata punya B sama C aksen. Maka kita tulis ini.
Sedangkan yang ini kita tulisnya beririsan antara A1, A aja ini dengan kita lihat yang hitam aja di sini B aksen. Kenapa C-nya enggak? Karena C-nya saling cancel satu sama lain. Ini C sebelah kiri C aksen, C sebelah kanan C. Sedangkan B sama-sama B aksen. Maka untuk yang ini itu A dikali B aksen. Sedangkan untuk yang kedua di oval warna merah itu posisinya di A, tetap di A untuk nilai A-nya. Setelah itu dia untuk yang B, apakah B di sini B aksen, yang satunya B aja, maka saling menghilangkan, saling cancel satu sama lain B-nya. Sedangkan C-nya itu yang di sini nilainya satu, yang kedua C-nya nilainya satu. Maka ini nilainya A kali C aja. Setelah itu kita uh, lakukan penyederhanaan menjadi A dikali B aksen C ditambah A aksen B C aksen, atau kita menggunakan 3 not, 3 inverse, 3 N, dan 1 OR. Dari sini ada pertanyaan untuk pembagian antara B, wilayah B, B aksen, C aksen, atau A. Sudah jelas semua? Paham, Pak. Oke, makasih. Terus berikutnya untuk 4 variabel, karena kemarin kita baru belajar sampai 3, jadi perlu diingat bahwa untuk variabel Karnaug map itu kita bergantung, kita anggap K nilainya 2 pangkat N. Karena kita udah belajar 2 variabel, 2 pangkat 2, maka kita udah belajar tabel yang isinya 4 inputan. Sedangkan kita juga udah belajar variabelnya itu 3, 2 pangkat 3 itu kita juga belajar. Jadi 8. Terus yang ketiga itu 2 pangkat N, N-nya 4. Maka kita belajar tentang Karnaug map yang isinya 16. Di mana pembagiannya itu kalau 3, 2 dan 3 itu sebelah kiri biasanya ditulis A doang, kalau ini 2 bit AB atau CD. Tergantung kita pakai mode mana. Tapi biasanya orang-orang itu untuk menentukan pakai mode 1 dibandingkan dengan mode 2. Mode 2 sama juga ini seperti ini, cuma yang membedakan itu eh, penempatan eh, untuk AB dan CD-nya. Kita belajar dulu untuk metode 1. Untuk mode 1, jika kita mempunyai 4 variabel, 4 inputan A, B, C, D, di mana untuk tabel kebenarannya itu jika kita tulis, maka 0, 0 sampai 8 kali dulu, baru 1 sampai 8 kali. Setelah itu untuk B-nya 0 sampai 4 kali, terus 1 4 kali, seterusnya. C-nya 0 2 kali, terus 1-nya 2 kali, terus berulang, terus D-nya baru 0 1 0 1. Terus untuk mintermnya eh, yang kita udah pelajarin juga, kalau contohnya 0000 jadinya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Karena inputannya 0 jadinya aksen. Untuk yang satu semua, maka dia boolean algebranya jadi A, B, C, D. Sedangkan untuk penulisan di Karnaug map-nya, masih kita mengikuti basic dari 2 variabel dan 3 variabel.
Yang membedakan masih tetap di satu-satunya, baik untuk yang satu-satu atas ataupun satu-satu bawah sini. Jadi kalau kita hitung mode satu dari 0, 1, terus loncat 3 dan 2. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi ke sini 7. Setelah itu karena di sini ketemu satu-satu gray code-nya, maka loncat ke sini. Dari 6 ini loncat ke sini 8, 7-nya ini 8, 9, 10, 11, baru naik ke sini 12, 13, 14, 15. Karena itu mengikuti aturan gray code untuk yang atas ke kanan perubahan bitnya 1 ataupun untuk AB perubahan bitnya 1 ke bawah ini. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang 4 variabel Kamaps. Lanjut, Pak. Oke. Terus untuk mode 2-nya nggak beda jauh. Yang membedakan itu cuma penempatan AB dan CD-nya. Selanjutnya ikut tetap mengikuti gray code satu-satu di sini, satu-satu di sini, satu-satu ke sini. Tapi dia penomornya ke bawah dari 0, terus 1, loncat, 2, 3-nya balik ke sini, 4, 5, 6, loncat lagi, karena ini ketemu satu-satu, balik ke sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, begitu. Untuk lebih jelasnya, ini contoh untuk yang 4 variabel. Jadi dari tabel kebenaran ini kita akan mencari nilai untuk 5, 7, 10, 14, dan 15 ini. Di mana untuk yang 5 itu fungsinya ini, terus yang 7 ini, yang 10 ini, terus yang 14 ini, yang 15 ini. Setelah itu kita masukin ke Kanok Map. Yang 5 ini, yang 7 ini, terus yang 10 ini, 14 ini, dan 15 ini. Setelah itu nanti baru digabungin. Ini penggabungannya, irisannya perlu diperhatikan juga karena kalau kita nggak melakukan penggabungan, maka lebih ribet dalam hal boolean algebranya dan untuk menggambar sirkuit diagramnya masih terlalu banyak input dan operasi simbolnya. Sedangkan setelah dilakukan grup penggabungan, kita cuma membutuhkan OR itu 1, 2, dan perkaliannya mengikuti. Sedangkan kalau sebelumnya kita menggunakan get OR-nya itu 1, 2, 3, 4. Berarti setengahnya bisa lebih sedikit. Cara penggabungannya gimana? Kita udah bisa menuliskan di Kanok Map untuk 5 ini, 7 ini, 10 ini, 14 ini, dan 15 ini. Terus kita coba gabungkan untuk 1 dengan M5 dengan M7. Karena dia berdekatan, kita bisa menggabungkan, tapi perlu diingat dia masuk ke daerah mana. Jadi ini juga perlu diingat juga ini yang sebelah kiri nilainya A, sebelah kanan nilainya untuk B. Tapi kalau 0 ya B0 seperti yang tadi. Untuk yang di atas juga kita bagi 2. Untuk yang sebelah kiri itu C, yang sebelah kanan D. Tapi kalau 0 berarti dia
aksen atau inverse-nya gitu. Jadi untuk yang M5 dan M7 dia masuk ke sini, oke, dia masuk A aksen. Kita tulis A aksen. Setelah itu, kenapa dia nggak A-nya aja? Karena nggak masuk. Dia masuk ke A aksen sini. Kita tarik garis ke sini. Setelah itu, ini satu ini masuk ke mana? Oh, ternyata ini punyanya B, maaf, punyanya D, dan ini punyanya D juga. Maka kita tulis ini areanya D. Sedangkan B-nya gimana? Oh, B-nya ternyata ada. Tapi ini satu nilainya, makanya nilainya B. Yang aksen itu cuma nilai A doang karena dia nilainya 0. Kenapa nggak C? C dimasukin. C di sini nilainya ini 0 dan 1. Kenapa nggak dimasukin? Karena dia saling cancel antara C dan C inverse. Maka untuk yang ini kita tulis A aksen B dikali dengan D. Sedangkan untuk yang ini, yang kedua, dia masuk ke A, ini karena nilai A dan B. Berarti A dan B. Sedangkan CD-nya gimana? CD-nya ini masuk ke C, masuk, dan C-nya satu juga masuk, maka C-nya masuk juga. Kenapa D-nya nggak masuk? Ini untuk wilayah D1 dan ini D aksen 0. Maka ini saling menghilangkan D sama D aksen. Untuk yang kedua A kali B kali C. Sedangkan yang ketiga antara M10 sama M14 ini masuk wilayahnya ini A sebelah kiri A11 berarti ditulis oke dia masuk A11 B. B-nya itu ini satu dengan 0, B sama B aksen, maka dia nggak masuk karena B sama B aksen itu saling cancel satu sama lain. Untuk yang C, ini masuk ke mana? Ini masuk ke C1, berarti ditulis C aja. Terus yang sebelah kanannya wilayah D aksen. Ini D aksen. Untuk yang ketiga, maka kita bisa tulis AC kali D aksen. Maka hasil akhirnya itu menjadi fungsinya ini. Ini juga kalau semua di eh, sederhanain masih bisa lagi ini A, B, C, A, C, D. Maka jadinya A kita dikali dengan B ditambah C ditambah D. Coba A, B, oh enggak. Jadi ini hasil akhirnya. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang 4 inputan. Saya izin bertanya, Pak. Yap, Saya lumayan kurang paham tentang pembagian irisan-irisannya, Pak. Itu kan oke. yang M7 sama M15 itu dia atas bawah gitu, Pak. Itu kenapa dia tidak masuk gitu, Pak? Oke, kenapa tidak masuk? Saya udah coba eh, me, apa ya, menyederhanakan, tapi dia hasilnya tetap ini. Jadi kalau semua ini dimasukin, ini kita masukin ya, eh, ini areanya jadi A aksen, enggak, A aksen, A-nya saling menghilangkan, terus jadi B aja, terus selanjutnya ini C dan D. C dan D. Bisa dimasukin, tapi nanti hasil akhirnya ini juga. Saya sudah coba eh, menulis, tapi coret-coret sendiri, nggak dimasukin ke dalam PPT ini. Bisa. Nanti kalau offline saya coba buktikan itu.
Oh, jadi intinya sama aja gitu ya Pak, kalau misalnya Ya, dimasukin atau tidak. kalau kalau seumpama eh, belum yakin itu eh, hasilnya sama apa enggak, maka dimasukin dulu. Tapi karena saya udah coba, tapi masalahnya saya nggak memasukkan ke PowerPoint ini, jadinya nggak bisa membedakan antara sudah atau belum dimasukin. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya masih bisa ngikutin dengan 4 variabel dan sekarang 5 variabel. 4 variabel mas udah pusing atau masih bisa ngikutin? Karena kita bakalan belajar tentang variabel Kamaps di mana inputannya itu 5. Sehingga kita mempunyai 32 kolom. Dan untuk kolomnya itu kita menggunakan semuanya ini. Jadi bukan cuma satu sebelah kiri doang atau sebelah kanan doang, tapi kita menggunakannya dua-duanya. Karena kita mempunyai 32. 2 pangkat 5 jadi 32. Tapi pada intinya, kenapa kita belajar ini? Biar kita bisa memprediksi dan kalau seumpama kita mempunyai variabel yang lebih dari 4, itu kita bisa eh, menganalisis tanpa komputer. Sedangkan aktualnya ini sudah di ranah komputer. Jadi kita cuma untuk yang variabel 5 itu kita cuma sebatas tahu gimana sih konsepnya, tapi sebenarnya itu tugas komputer untuk yang menganalisis. Kita untuk yang manual kita diwajibkan itu tahu sampai 5, tahu sampai 4 variabelnya, tapi untuk yang lebih dari 4, antara 5 dan 6 itu kita paling nggak tahu konsep di belakangnya. Karena ini tugas komputer, kalau kita lakuin sendiri agak susah dan lebih lama juga, karena kita menggunakan dua tabel antara yang sebelah kiri itu punyanya A aksen, dan yang sebelah kanan itu punyanya A aja. Sedangkan A aksen di dalamnya itu terdapat nilai BC dan DE, di mana nilai B itu ada B aksen dan B doang. Untuk nilai C juga C aksen dan C doang. Nilai DE juga berlaku begitu. Untuk D dan D aksen, E dan E aksen. Selanjutnya untuk nilai A juga terdapat 4 variabel lagi. B, C, dan DE, di mana tiap variabelnya dibagi antara original sama inversannya. Original itu anggap kita B-nya 0, B-nya 1, B aja ini, dan B aksen ini. Begitu. Jadi ini nggak perlu lebih jauh lagi dipelajarin, cuma kita mempelajarinya sebatas tahu aja bahwa ada eh, Karnok yang untuk inputan 5. Dan gimana caranya? Caranya itu dengan menuliskan eh, tabelnya seperti ini. Ini untuk A aksen, ini untuk A biasa. Sedangkan B, C, D, E-nya mengikuti kayak inputan 4. Selanjutnya untuk yang lebih besar lagi itu ranah komputer. Tapi untuk yang kita perlu ketahui itu sampai 6. Jadi untuk 6 itu seperti ini contohnya. Karena 2 pangkat 6 jadi berapa? 54. Ya, 54. 54 tabel. Di mana untuk eh, tiap-tiap
kita harus menggunakan semua 4 tabel dari inputan 4 digunain 4 sekaligus. Jadi kalau kita punya A inputan 6 A sampai A, B, C, D, E, F sampai F, maka kita harus menggunakan tabel ini di mana tiap tabel itu mempresentasikan A, B, C, D, E, F dan semuanya harus digabung. Jadi yang kalian cuma perlu mengetahui, oh ternyata ada untuk yang variabel 6 untuk Karnaug Map-nya, tapi sebenarnya itu tugas komputer. Kalau ingin mencoba, coba aja memasukkan nilai ini, terus tulis di sirkuit diagramnya. Karena saya pikir itu lebih lama dibandingkan nantinya kita dipecah-pecah untuk inputannya baru masukin. Karena ini balik lagi itu tugas komputer. Sampai sini ada yang dipertanyakan untuk Karnaug Map, karena untuk Karnaug Map cukup sampai inputan 6 di mana yang harus kalian bisa untuk memecahkannya itu untuk inputan 2, 3, 4. Dan untuk sekedar tahu aja inputan variabel 5 dan 6. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Terus yang terakhir itu untuk pertemuan sore ini itu kita belajar tentang don't care. Jadi don't care itu mempresentasikan bahwa kalau dikasih inputan 1 nggak masalah, dikasih inputan 0 juga nggak masalah buat outputannya gitu. Makanya kita sebut itu don't care. Jadi kayak kita mau pergi nih. Terus tiba-tiba ada temen yang mau ikut. Aku ikut dong. Ya nggak masalah, ikut aja. Lagian kalau kamu nggak ikut, nggak ngaruh juga. Kalau kamu ikut juga nggak ngaruh. Makanya ya terserah gitu. Sama seperti di sistem digital, kalau seumpama ada representasi dari don't care, maka mau dikasih, mau enggak, nanti hasilnya sama aja. Contohnya ini kalau kita mempunyai inputan 4 A, B, C, D, setelah itu kita mencari nilai minimumnya 1, 3, 5, 7, 9. Itu berapa? Habis itu sirkuit diagramnya gimana? Setelah itu kita juga mencari nilai untuk don't care. Biasanya don't care itu direpresentasikan dengan lambang X. Jadi mau dikasih lambang X, mau dikasih 0 itu nggak masalah. Terus untuk penulisannya juga ini untuk yang nilai uh, yang nggak ada X-nya, yang nggak ada nilai don't care-nya, dan ini untuk nilai yang ada don't care-nya. Jadi nantinya di sistem nggak terlalu ngaruh begitu. Terus untuk perbandingan, jika kita mempunyai inputan 1 yang di sini, di mana ini nggak termasuk dengan don't care. Itu hasilnya ini. Sedangkan dengan adanya don't care, ini don't care-nya di sini, hasilnya itu maka nggak beda jauh. Jadi kalau ini ini A, B, C, D itu sama, B, C aksen nggak ada di sini, tapi nanti setelah digambar di sirkuit diagram itu dia nggak beda jauh sirkuitnya. Jadi itu yang dinamakan dengan don't care kondisi. Ada pertanyaan dari don't care tentang don't care kondisi? Pak,
Ya, Mau nanya, ini yang don't care, itu kan ada yang dalam M sama yang tambah D, itu apa ya Pak? oke. Jadi nilai M ini nilai yang biasa kita cari sebelumnya. Paham yang 4 inputan yang saya kasih tugas sebelumnya itu kan cuma M doang atau kita sebutnya carilah nilai F gitu kan. Nilai F ini yang nilainya 1 M3, 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan kalau kita juga mencari nilai don't care, biasanya direpresentasikan dengan nilai D ini. Nilai D ini itu nilainya 6. M6 itu, oh, ada di sini X, terus 12. 12 di sini ada, terus 13. 13 ini ada. Intinya berarti nilai ini D itu menyatakan tentang nilai don't care. Mau dipakai nantinya kalau semua ditanya, carilah boolean algebra untuk nilai ini. Maka ya dicari ya nilai itu doang. Sedangkan kalau ada nilai don't care-nya, coba cari nilai don't care-nya eh, yang kita anggap nilai X1 itu sama dengan 1. Nilai X ini sama dengan 1. Makanya kita tambahin don't care ini. Ditambahin di sini. Jelas nggak? Jelas Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Pak, jadi yang don't care itu simbolnya X atau satu, Pak. Itu M12 kan di baris keempat apa ya? M12. M ini M12. Di key maps-nya kan baris keempat ya, Pak. Tapi di situ simbolnya satu. 0, 1, 2, bentar. 0, 1. Oh ini 0, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7. Ini pakai mode 2. Paham nggak? Eh, Ingat pakai mode 2 dan ingat juga nilainya ini A, B, C, D. Dia ngitungnya ke bawah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. 6 kan ada X. X itu don't care kan? Terus 6, 7 ini 8. Oh ini salah berarti ya. Ya ini salah, makasih. Jadi nantinya kalau seumpama kita pakai yang biasa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kemetnya salah. Terima kasih. Jadi nanti kalau seumpama nggak memasukkan nilai don't care-nya berarti nilai M ini aja. Baru nanti kalau tambahin don't care pasti di soalnya ada tulis coba tambahin dengan nilai don't care. Don't care itu berarti kalau di sini tandanya X, X itu nantinya kalau di sistem dia bisa 1, bisa juga 0, tapi nggak mempengaruhi hasil dari sirkuit eh, logic diagram diagram sirkuitnya. Ada lagi? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya di lead juga saya kasih tugas sampai hari Jumat besok karena minggu depan itu kuis. Jadi kalian bisa belajar untuk mempersiapkan kuis. Tugasnya sampai dikumpulkan sampai hari Jumat jam 12 malam.
tugasnya itu tentang don't care. Jadi kayak kita punya eh, tabel kebenaran ini di mana kita mencari nilai 0, 5, 7, 8, 10, 11, ini masih oke. Terus selanjutnya kita cari nilai yang ada don't care-nya. Nilai don't care untuk 4, berarti intinya nilai ini ditambah dengan nilai don't care. Untuk yang input 4 variabel. Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, Hah? mungkin bisa dicoba untuk dibahas satu soal Pak yang ada don't care-nya Pak. Yang di mana? Yang ada don't care-nya? Iya Pak, iya Pak. Oke. Kita ambil contoh yang di sini dulu ya. Oke, kita akan mencari nilai yang ada don't care-nya. Kita anggap ini semua 0 dulu untuk yang Canok map-nya. Oke, yang pertama itu untuk yang M1. M1 itu ini, maka kita masukin ke sini kan, nilainya 1. Setelah itu M3, ini M3 nilainya 1. Terus M5 nilainya 1. Terus M7 nilainya 1. Terus M9 nilainya 1. Setelah itu kita coba tanpa don't care dulu. Maka nilai F sama dengan untuk yang ini dulu ya. Untuk yang ini, untuk M1, dia fungsinya itu untuk A aksen dengan B aksen. A. A aksen dengan B aksen dikalikan lagi nilai untuk ini untuk C aksen, tapi D-nya itu D-nya juga ikut. Dia C-nya sebelah kiri aksen dan D-nya itu biasa. Maka dia nilainya C aksen tapi D-nya biasa. Ditambah untuk yang nilai M3 ini itu kita bahas satu-satu dulu baru di grup. Baru kita untuk yang M3 kita masukin ini ada di A aksen, B aksen,
A aksen, B aksen. Setelah itu nilai di sini itu untuk C dan D. Ditambah dengan nilai ini 5 itu A aksen B, A aksen B, terus atasnya itu C aksen D. C aksen D. Ditambah dengan untuk yang ketujuh. Yang ketujuhnya itu ini A aksen B, A aksen B, setelah itu atasnya itu CD. CD. Setelahnya kita M9. Itu A, B aksen, A, B aksen, terus atasnya itu C aksen D. C aksen D. Terus kita mau menambahkan untuk yang don't care-nya. Ini untuk yang biasa dulu saya bold dan warna merah. Dan setelah ini kita masukin ke don't care-nya. Kita tambah jadi hitam don't care-nya. Nah, untuk yang don't care kita tandanya X. Untuk don't care 6 kita ganti di sini 6 X 12. 12 di sini X 13. 13 di sini X. Untuk yang 6 kita lihat ini 6 itu areanya untuk A aksen dengan B. Ini saya tulis untuk yang don't care A aksen kali B. Ini karena lihat kita sebelah kiri, untuk yang di atas itu jadinya C dengan D aksen. C dengan D aksen. Ditambah untuk don't care yang 12 ini, itu ini nilainya untuk AB, AB, terus atasnya itu C aksen, D aksen, karena 00. C aksen, D aksen. Terus yang terakhir untuk nilai yang don't care 13. Don't care 13 itu di AB, AB ditambah atasnya itu C aksen D. C aksen D. Setelah itu kita masukkan ke dalam grup. Ini kita masukkan ke grup. Ini masukkan ke grup. Kenapa nggak sekalian? Karena B-nya itu dia ini B aksen, ini B biasa. Makanya saling cancel. Kita cari yang nggak saling cancel. Ini masuk juga. Terus yang X ini. Terus yang terakhir itu karena nilainya ada 1, 1, ini X, ini 1. Makanya kita masukin ke dalam satu kesatuan. Setelah itu ini kita masuk ke groupingnya. Kita dari atas coba dari sini. Saya ganti jadi outline-nya itu warna merah. Terus ini jadi warna merah juga.
Yang ini dia fungsinya yang lonjong merah itu jadi A aksen dengan B aksen. A aksen dengan B aksen. Setelah itu baru masuk ke lihat D, C sama D-nya. Yang kedua ini. Ini untuk C-nya ini dia C yang pertama C inverse, C yang kedua C biasa. Berarti nggak perlu dimasukin karena saling cancel. Terus D-nya itu, ini sebelah kanan satu, sebelah kanan juga satu, maka kita tulis D. Bisa. C-nya itu karena tadi saling cancel. Setelah itu ditambah, kita cari grouping yang selanjutnya lagi. Kita cari di bawahnya, saya ganti dengan warna kuning. Nggak kelihatan. Warna ini, oke. Ini juga saya ganti. Nah, sekarang kita lihat yang lingkaran ini. Lingkaran ini. Yang titik-titik. Oke, kita lihat yang ini. Kita lihat yang di groupingnya M5, M7, sama M6. Kita gabungin ini masuknya ke daerah AB ini. A-nya itu A aksen dan B. Masih tetap A aksen dengan B. Tapi di atasnya itu kita lihat ini untuk wilayahnya C, C-nya 0, ini C-nya 1, saling menghilangkan, tapi dia masuk ke D, D-nya 1. Jadi dia jadi D, setelah itu kita masuk yang ini masih ini A aksen dengan B, dia masuknya ke C aksen, C biasa, dan D aksen. Maka kita digabungin ke sini jadinya A aksen, C ini, C biasa, dan D aksen. Terus ditambah lagi, kita masuk ke area ini dulu. Kita ganti tetap hitam. Ini juga hitam. Yang ini yang X ini 12 sama 13. Ini untuk yang A dan B. AB. Terus atasnya itu dia masuk ke yang pertama CD aksen, C aksen, D aksen. Terus yang kedua itu ini dia yang M13 yang pertama balik lagi yang A, B, ya ini A dan B. Yang kedua ini C, C-nya untuk yang sebelah kiri 0, untuk yang sebelah sininya dia kirinya 0 juga, maka C aksen. Yang sebelah kanan D-nya dia 0, dia D-nya 1, maka dia nggak tulis karena saling cancel antara M12 sama M13. Terus yang terakhir itu kita lihat nih. Itu kita ganti jadi untuk yang ini
A dan B-nya itu saling cancel satu sama lain karena dia dari atas ke bawah sini itu dia 0101 baik untuk A dan B, maka dia ada nilainya itu untuk C dan D doang. C-nya itu berapa? C-nya itu 0, maka C aksen, terus D-nya itu 1, maka C aksen D. Hasilnya ini nanti dijabarin lagi pakai 15 rumus yang tadi. Ini kalau hasil ini kalau dia ada kita cari don't care-nya. Don't care itu di sini merepresentasikan yang pertama ini yang hitam ini. Kalau nggak ada don't care berarti dia cuma yang merah ini doang baru digabungin. Sampai sini paham? Pak, kenapa yang M3 sama M7 nggak di grouping, Pak? M3 sama M7. Oke, kita grupin nggak bisa dia digrupin, cuma sepengalaman saya nantinya dia bakalan cancel satu sama lain. Tapi kalau mau ditulis lagi nggak masalah, kita tulis lagi ini untuk yang M3 dan M7. Untuk nilai M3 dan M7 itu A-nya itu dua-duanya A aksen. Saya tulis di sini paling terakhir A aksen. Terus B-nya itu cancel satu sama lain karena ini 0, ini 1. Dia jadinya nggak ada. Terus untuk yang bagian atasnya itu jadinya C dan D. Nah, ini harusnya di bawah untuk groupingnya. Yep. Karena sepengalaman saya, nanti kalian coba hitung sendiri juga di soal yang di sini. Kalau ada yang begini, nantinya dia bakalan cancel dengan yang antara yang merah ini dengan yang ini, yang garis putus-putus ini. Tapi kalau semua mau pengen dimasukin dulu. Jadi nanti hasilnya begini, baru kita sederhanain lagi pakai rumus yang di awal. Pakai hukum boolean yang 15 itu. Ada lagi? Karena dari sebelum grouping itu kita mempunyai OR get itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibandingkan setelah grouping kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berkurang 2, setelah itu baru disederhanain lagi, baru kita bisa tulis sirkuit diagramnya. Ada pertanyaan lagi? Pak, maaf Pak, Iya. saya mau nanya. Hmm. Yang A aksen, C, D aksen itu dapat dari yang mana ya Pak? A aksen, C, D aksen. Ini? Iya Pak. Ini yang ini. Yang M6 berarti dia. Yang X ini. Jadi ini kan nilainya ke kanan, A aksen, B-nya itu B biasa, bentar. A aksen, C, D aksen. Saya lihat yang ini dulu ya. Ini berarti A aksen B, benar. Terus masuk ke sini, jadinya C-nya saling hilang, jadinya D aja. Aksen B. Oke, tinggal ini. Berarti yang ini dari ini kita lihatin yang M6. M6 itu A aksen B
harusnya ini ada B-nya, saya salah juga. A aksen B, terus ini dia masuk ke atas jadi CD. C-nya 1, D-nya 0, jadi D aksen. Berarti saya salah, saya kurang B. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, oke. Terima kasih juga udah ngelihat salahnya di mana. Ada lagi pertanyaan? Pak, kok D aksennya masuk, Pak? Bukannya saling menghilangkan? D aksennya. D aksennya kan ini. Kita bicara tentang yang X-nya doang. Ini nilai ini karena ini nggak masuk nih A, B, C. Berarti double kan? Saya lihat lagi. Ini AB, A-nya tetap A aksen, B biasa. Terus ini, oh bisa disatuin dia. Ini C, C-nya 0, 1, 1. Berarti hasilnya itu kalau kita satuin, nah, saya masuk sini dulu A aksen, B. Setelah itu kalau kita masukin dua-dua tiga-tiganya ini jadinya C aksen, C aksen, terus B, D ini D, terus yang sini enggak, dia enggak saling cancel berarti. Kalau seumpama saya masukin ini dua-dua antara M5 sama M7 dulu. Ini jadinya ini itu hasil dari A aksen dan B ini A aksen dan B, kemudian C-nya hilang. Kenapa? Karena C di sini itu 0, C di sini itu 1 untuk yang M5, M7. 0 dan 1 saya nggak masukin, tapi saya masukin D-nya dulu. A, B, D. Sedangkan untuk yang A aksen, B, C, D aksen itu saya masukin dari X ini biar lebih karena kalau digabungin langsung dia bakalan bentrok di nilai C-nya ada 3. C yang pertama 0, C yang kedua 1, yang ketiga itu 1 lagi. Makanya saya pisahin dulu di sini. Jadinya untuk X yang ini saya tulis satu kesatuan dulu. A aksen dengan B, terus di sini ketemunya C dengan D aksen. Gitu. Saya nggak masukin semuanya karena nanti bentroknya di C-nya lebih dari 1. Coba kalau kita masukin semuanya ini, A aksen B, terus C-nya itu ini 0, ini 1, ini 1 lagi. Jadi double C-nya. Antara ini C aksennya 1, tapi C biasanya itu 1. Makanya saya pisahin dulu. Nanti kalau digabungin tetap bisa cancel each other. Berarti groupingnya M7 sama M6 ya, Pak? Iya, Tapi berarti D-nya saling mematikan dong, Pak? yang mana? M7 sama M6. Iya, Pak. Ini, bentar, D-nya kan 0. Maaf, D-nya kan 1. Ini D yang pertama itu dia nilainya 1, berarti D doang kan? D yang kedua nilainya 1 juga. Maka nilainya 1 itu untuk yang ini. Sedangkan untuk yang X ini doang, itu D-nya kan nilainya D aksen ini. Sedangkan nilai C-nya itu tetap 1. Ini nilainya C. Terus untuk AB-nya kita ngikutin nilai AB ini. A-nya A aksen, terus B-nya B biasa. A aksen dengan B biasa. Terus CD-nya itu ngikutin nilai dari atas ini. 1 dan 0. C-nya 1, maka C ditulis tetap. Terus D-nya 0, maka D
D aksen. Ada lagi atau aku ada yang salah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bingung? Jadi itu M7 sama M6-nya di grouping nggak, Pak? M7 sama M6-nya saya nggak grouping dulu, tapi nanti M7 sama M6 saya nggak grouping dulu, karena dia bakalan bentrok di pit C-nya. Makanya saya tulis ulang yang M6-nya. Ini M6 ini hasil dari M6-nya ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti kalau offline saya coba recalling lagi biar lebih paham. Oke, kalau nggak ada lagi, saya coba screenshot dulu. Oh, ada dua ya. Oke, untuk pertemuan ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya, Terima kasih, Pak. Pak.